Deh, ini abis kuliah kita nggak ngulang 100%. Mau nggak kita abi versi 6? langsung oke. Boleh kan? Ayo saya pada mau. Kita coba abi versi 6. Udah gitu kita akan coba routing yang rumitnya sekalian ya. Pakai abi versi 6. Harusnya sebenarnya belajar nggak boleh loncat kayak gini sih sebenarnya. Cuman kan ngelihat tampang lu kayaknya orang pinter ya. Jadi ya saya loncat aja biar. Hah? Oh iya, lu aja kagak lu. Berarti lu yang bodoh. Parah. Oke, ini yang rumitnya yang ini ya. Jadi akan ada 3 router, harus nyambung satu sama lain, pakai IP versi 6 nih. Oke, ini yang rumit. Sekarang kita ngasih tahu yang sederhana dulu IP versi 6 ya. Kita nggak usah. Ini software yang dipakai namanya ini apa sih namanya? GNS3. Oke, sementara mikrotik segala macam adanya di sini ya, di namanya VirtualBox. Oke. Buat nambahin VirtualBox masuk ke GNS. Tapi nanti kalau nggak ngerti lihat rekaman video yang kuliah yang tadi pagi ya. Yang untung dia ikut 2 kali dia. Parah. OBS masih nyala Pak? Apa? Masih nyala OBS? Iya. Barusan dinyalain. Oh nyala. Tadi udah di save. Oh. Terus nyalain lagi. Oke. Buat masukin mesin di VirtualBox ke dalam GNS3 pakai ini edit preference. Oke. Ini ada VirtualBox nih. Oke. Kita bisa new. Ini yang udah masuk. Kalau mau masukin gini new, dia ngomong ntar GNS3 ngomong ke VirtualBox, kita langsung tahu ada mesin apa aja di sini. Nanti kita misalnya ada mesin kosong. Ya kita klik aja finish, masuk. Kalau mau di delete ya tinggal delete aja. Beres ya. Tapi yang penting gini, kalau kita masukin mesin ke sini, kita harus tambah. Ini kalau ini misalnya mikrotik nih. Mikrotiknya kita ambil file OVA dari mikrotik.com ya. Mikrotik.com dia nyediain file OVA buat mikrotik, terus dimasukin ke dalam sini GNS3. Bisa masuk. Oke, cuman kalau masuk GNS lagi VirtualBox. Cuman kalau dimasukin VirtualBox interface-nya kan interface komputer. Komputer saya kan interface-nya cuma satu LAN-nya. Jadi konsekuensinya saya cuma punya mikrotik dengan LAN 1 biji kan. Itu mikrotik ajaib, ada router LAN-nya 1 biji, kan nggak enak. Jadi biar enak caranya ini yang udah ke load gitu ya. Saya edit. Ini perlu di set dulu kategorinya router, terus konsolnya telnet supaya saya bisa nge-remote pakai telnet. Terus di sini networknya di set addressnya 8. Jadi dia punya 8 LAN card. Kalau enggak 1 nggak bisa router 1 biji. Kalau yang ini bukan 8, kalau yang ini berapa? 5. Ini 5 biji ya. Yang di sini 8. Gitu ya. Dah. Terus yang penting lagi ini, allow GNS3 untuk pakai adapter yang ada di VirtualBox. Kita kasih izin. Artinya si GNS3 nanti bisa ngeset dari GNS3 yang ngambil alih si mesinnya. Jadi orang nggak usah ngambil alih. Oke. Jadi ini adapternya 8. Kayaknya maksimumnya 8 deh. Ini udah oke. Ini apply. Oke. Ini kalau enggak saya matiin semua aja ya. Matiin aja. Matiin dulu lah. Jangan. Saya reset dulu ya. Masuk dari sini lah. Masuk sini. Ini mikrotik. Berapa yang udah pernah pakai mikrotik? Konfigurasi 1? Belum? 2? Belum? Setengah? Belum.
Oke, cuma dua. Waktu konfigurasi mikrotik pakai Winbox atau pakai Winbox? Pakai Winbox atau pakai ini? Hah? Winbox manual. Yang ini? Winbox. Oke. Ini saya konfigurasinya pakai command line. Sebetulnya command line sama Winbox sama persis. Cuman guru-gurunya pada ngajarin Winbox gitu ya. Iya. Kesalahan fatal sih sebenarnya. Kalau pakai command line enaknya bisa copy paste. Winbox kan nggak bisa copy paste, harus diklik ini, klik itu, entry kan, mampus aja lu. Salah ngeklik bubar. Winbox masalahnya situ. Kalau yang ini kopas doang. Jadi kalau kita udah punya konfigurasi dalam bentuk file text, copy paste jebret selesai. Enaknya pakai ini gini. Nah, sekarang saya akan reset dulu, sistem reset. Pasti di Winbox bisa juga kan? Masuk klik sistem, nanti cari menu reset, klik, mabuk. Kalau ini kan cuma gini aja, enter, dah. Yes. Reset. Ini sistem reset. Yes. Ini sistem reset supaya konfigurasinya 0 semua. Di reset. Oke. Oke, udah di reset, nanti saya mau matiin sih. Bentar, masih belum reset ya. Oke, udah. Oke, sekarang saya matiin semua. Yes. Harus biasain cara ngebunuh mesin tuh di ini ya. Kalau mikrotik saya reset dulu biasanya biar 0. Harusnya saya shutdown sih, salah nih. Ya udah nggak apa-apa lah. Harusnya shutdown sih. Tapi saya perlu ngereset soalnya tadi habis dioprek-oprek. Jadi banyak konfigurasi dalamnya. Supaya jadi 0 lagi saya reset. Oke. Ih, lama ya. Oke. Kita masuk IP versi 6 aja biar cepet. IP versi 6. Ini ya. Ada di kuliah juga sih sebenarnya. Kita loncat aja. Ini wiki ini adalah satu kuliah sendiri. Oh, masih ya. Ada. Masih. Dikira masih SMA. Isinya semua. Lu sih. Saya duluan nih. Bikin kacau nih orang satu. Nih ya, ini yang ada di wiki ini adalah materi satu kuliah, isinya cuma versi 6 doang. Jadi ini kuliah yang minta APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, supaya buat semua teknisi provider ngerti IP versi 6. Dan akibat itu juga saya akhirnya nulis 2 buku. Masuk ke Andi Publisher. Nih masuk sini. Ini bukunya. Siap. Masuk sini IP versi 6. Paling nggak ada 2 bukunya Ono. Ya ada 3 buku sekarang. Ini yang nulis Ono semua ya. Sampai lupa. Hah? Sampai lupa. Soalnya buku ini akan di launchingnya minggu depan. Yang terakhir ini. Yang migrasi jaringan IP versi 6 minggu depan di launching. 2 buku yang ini udah lama. Oke. Tapi ini jadi fondasinya. Kalau ini buat migrasinya aja. Ini yang nulis siapa? Ya Ono dan tahu nggak? Ini yang nulis Noras. Lu tahu Noras nggak sih? Tahu kan? Nah, si Noras nih yang nulis. Yang ini. Dan ada 2 versi, bahasa Indonesia 1, bahasa Inggris. Ada dua bahasa nih. Yang ini ya. Kenapa sampai 2 bahasa? Soalnya buku yang ini didanain sama Australia. Bukan Australia sih, sama APNIC. APNIC tuh kayak yang ngatur internet di Asia Pasifik. Asia Pacific Network Information Center itu yang ngatur internet di Asia Pasifik. Dan dia ngasih dana buat penelitian, keluarnya buku ini. Di belakangnya namanya Noras, keren kan? Temen lu juga kan? Parah lu.
Seumuran kan? Dia adik kelas, kakak kelas. Kakak kelas, si Noras. Oh, umurnya kakak, tapi kan sama kan, angkatannya sama kan, cuman dia kakak kelas. Tapi ini ya, jadi kayaknya dia kawin duluan daripada lu sih. Ujungnya salah. Deh, beres ya. Ini Noras dapat duitnya, mereka dapat duitnya sekitar 30.000 US dollar. Hampir 500 juta. Gitu ya. Beres ya. Sip. Oke. Yang ini dari 2 buku yang sebelumnya. Jadi materinya kayak gini. Nah, sekarang saya kasih lihat dulu. Kalau yang ini banyaknya bukan di Mikrotik. Yang ini banyaknya di Ubuntu. Jadi makanya Ubuntu nih, bukan Mikrotik. Berarti nggak perlu di bukunya kok, dari sini aja. Perlu dong. Oh. Kan dari sini. Buat ngasih rezeki ke yang nulis. Dasar lu pada. Ini mah teorinya nggak usah dibaca lah ya. Teorinya nggak dibaca. Yang paling penting tuh ini nih. Ini jenis alamat. Kalau di IP versi 4, kalau kita lihat address gini ya, if config. Oke, if config ini, salah. Naikin ke atas dikit. Ini local host. IP-nya berapa? 001. Oke. Kalau di versi 6, local host-nya tuh IP-nya segini. 01. Oke. Nah, mungkin harus kasih tahu dulu cara nulis IP versi 6 seperti apa ya. Udah pada tahu belum sih? Belum. Walah. Penampakan IP versi 6. Oke. Jadi IP versi 6 tuh jumlah IP-nya 128 bit. Total IP-nya adalah 2 pangkat 128 kurang 1. Ini totalnya segini nih, hitung aja berapa juta. Enggak, udah triliun, bilion, nggak tahu apaan ya. Dah. Cuman ini kan pakai desimal. Supaya kita nggak pusing kepala, kita biasanya nulis dalam bentuk heksadesimal. Tahu bedanya desimal sama heksadesimal? Bisa ada tanda gitu, Jadi gini, kalau desimal tuh angkanya dari 0 sampai 9. Itu desimal ya. Kalau hexadesimal itu dibikin buat komputer. Jadi angkanya 4 digit nih. 4 digit. 000 tuh 0. 001 tuh 1 ya. 0012 10 Oke, gini ada 2. Kalau 0011 3, 0100 4, 0101 5, 0110 6 gitu ya. Nah, kalau 1 semua berapa? Ada 4 1 biji. 1 1 1 1. Kalau dalam desimal berapa? 1 semua. 1 1 1 berapa? 15. Oke. Jadi heksadesimal tuh dari 0 sampai 15. Supaya enggak, kan kalau 0 sampai 9 kan ada angkanya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tuh ada angkanya ada. Lah kalau 10 jadi A, B, C, D, E, F. Jadi 15-nya tuh F. Oke. Jadi itu sebetulnya 0 sampai F itu buat supaya kita bisa tahu binary-nya, karena dia dasarnya binary sih sebenarnya, ya. Jadi sebetulnya kayak gini, F semua. Ini ya, angka desimal ini sebenarnya F semua. Cuman kalau kayak gini kan pusing kepala ya. Supaya gampang ingatnya, kita bikin F 4 biji titik 2, F titik 2, F titik 2, F titik 2, F titik 2, gitu ya, biar gampang ingatnya. Nah, address benernya kayak gini bentuknya nih. Bukan F semua kan, kalau address kan
2001, 0DB8, 0100 segala macam. Supaya biasa orang internet kan orangnya irit-irit. Supaya ngirit, kalau ada 0 di depan dibuang. Ini 0 depan dibuang nih. Ini 0 depan dibuang, 0 depan dibuang. Jadi yang kita tulis seperti ini, yang tadinya kayak gini, dibikin jadi kayak gini. Beres ya? 0-nya dibuang. Terus kalau ada 0-nya banyak, 0001 dibikin titik 2. 1. Kalau 0 semua 1 jadi titik 2 titik 21. Kalau 0 semua nggak ada 1, nggak ada 2, 0 semua apa? Nulisnya gimana? Titik 2 doang. Titik 2 doang, titik 2 titik 2, 2 biji. Titik 2 2 biji. Itu 0 semua. Oke. Contohnya 0 semua tuh ini nih. Nih 0 semua nih kan. Kalau di IP versi 6 ditulisnya titik 2. Titik 2 titik 2. Beres ya? Oke. Terus ini beres. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Ini nggak usah lah ya, ini teori, silahkan dibaca-baca. Intinya teh kalau IP versi 4 jumlah komputer yang bisa dikasih alamat cuma 2 pangkat 32. Cuma 32 bit panjangnya soalnya. Kalau versi 6 128 bit. Jadi 2 pangkat 128, jadi banyak banget. Kalau yang versi 4 cuma dikit 32 bit. Dan kondisinya kehabisan IP address. Dan akibat kehabisan IP address, pusat data nasionalnya punya pemerintah Indonesia, nggak ada IP addressnya habis. Bayangin pemerintah bikin pusat data nasional supaya semua server punya kementerian lembaga ditaruh pusat data nasional ya. Tapi nggak ada nomornya. Bisa dihubungi nggak? Ya udah. Gitu. Seru ya. Udah gitu. Kemarin bukan menteri yang baru ya, menteri yang sebelumnya yang namanya Fufu Fafa itu. Jadi menteri sebelumnya dia bikin surat yang menyarankan, dia masih menghimbau tulisannya, menghimbau semua supaya pakai IP versi 6 gitu sampai 3 kali dan gak ada yang nurut. Sebenarnya bukan gak nurut sih, gak ada yang bisa. Kita punya masalah di Republik ini gak ada yang bisa, makanya ini diajarin nih supaya bisa, supaya ngelamar kerjaan gampang nih ntar. Udah. Jadi sebenarnya intinya itu doang. Sekarang kita IP versi 6 bisa macam-macam sih, nanti macam-macam banyak. Ini contoh, ini localhost. Kalau tadi IP versi 4 localhostnya 127.0.0.1 ya. Yang ini titik 2.21. Oke. Terus kalau 0 semua jadi titik 2.2. Beres. Terus orang IP versi 6 berteori. Dia pengen supaya IP versi 4 bisa ditulis dalam IP versi 6. Diusulin bentuknya kayak gini, usulin. Versi 4, ininya versi 6. Jadi titik 2.2 F. Terus ini versi 4. Usulnya gitu. Prakteknya nggak jalan. Kan harus ngikutin sama tukang coding. Kalau tukang coding yang nggak kerjain, nggak jalan lah. Jadi ini usul doang. Ini cita-cita dan tidak jalan. Jangan khawatir. Ini juga sama. IP versi 4 compatible IP versi 6 nggak jalan. Jadi ada yang kayak gitu dan tidak jalan, jangan khawatir. Terus itu satu. Nah, di IP address selalu dibagi dua sih. Ada bagian ya, nomor telepon kan ada kode area, ada nomor teleponnya biasa. Jakarta kode areanya berapa? Ya 021. Terus ada nomor belakangnya ya. Telkomsel kode area berapa? 08 sekian itu ya. Nanti Excel punya nomor sendiri 08 berapa, nanti si ini 08. Terus ada nomor benernya kan? Jadi selalu dibagi dua, ada kode area, ada nomor. Sama di IP address juga gitu. Ada kode area, ada nomor gitu ya. Ini FE8 itu biasanya kalau nggak saya aktifin dulu kali ya. Ini IP versi 4 saya mati soalnya bikin kacau kalau hidup. Dia ngotot bentar. Oh, kalau nggak inilah kelihatan nih. Oke. Ini kelihatan
ada FE8. Ya, hidup nih. Oke. Terus di sini ada ini apa nih? MAC address. Jadi kalau di versi 6 buat komunikasi di data link layer, ini layer udah diajarin bersama saya belum sih kemarin? Udah ya. Ada data link layer, ada network layer, ada transfer layer segala macam. Di versi 4 kalau di data link layer kita makainya MAC address. Di versi 6 kita nggak pakai MAC address, kita makainya IP versi 6 lagi. Jadi di desain versi 6 didesain di data linknya kita pakai versi 6 lagi, cuma kita makainya ini FE8. Oke, bisa lihat sini FE8. Kalau kehabisan kita bisa pakai FE9, tapi nggak habis sih. FE8 banyak banget. Nah, terus kita juga punya kalau di IP versi 4 itu ada IP private. Ya. Contohnya 10xxx itu private. 192.168 private. 172.16 private. Oke. IP versi 6 punya private juga, dikasih nama FEC. Kalau yang ini FE8 ya. FE8 9AB itu untuk MAC address. FEC DEF itu buat private address. Jadi kalau kita pengen bikin intranet pakai API versi 6, kita makanya FEC gitu ya. Terus ada yang bisa pakai buat ini apa YouTube, apa siaran, ngirim video streaming, audio streaming, kayak bikin channel sendiri, kita makanya FC. Oke. Konsekuensinya gini, kalau kita misalnya punya server streaming audio, video, cerah, kita kasih FC ini, dan FC ini harus dikoordinasikan internasional ya. Udah gitu nanti tahu FC sekian, radio ini, radionya punya ITTS. Kalau radio di FM kan pakai frekuensi sekian. Kalau ini dia makanya IP address. Akibatnya dia bisa mancarnya ke seluruh dunia. Tapi pakai IP address. Gitu. Kalau FM kan pakai antena kan, pancarnya ya sekota, sepancarannya nyampe kemana. Kalau ini nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, untuk IP address yang publiknya sekarang yang dipakai masih 2. Kalau udah habis nanti 3. Oke, kita lihat contohnya ya. Clear layar. www.kominfo.id harusnya diganti ya. Komdigi. Nih masih kita dapat IP-nya 45 60 36 49. Ini IP versi 4 atau versi 6? 4. Coba kita lihat versi 6-nya dia enggak. Cara melihatnya ada versi 6-nya cuma gini doang, tambahin. Ini kan in A. Oke, saya tambahin A. Oke. Kan A itu 32 bit. Kalau menjadi 128 bit, 128, 32 kali 4, terus 128 kan. A, enter. Tidak ada. Harusnya ada nih. Coba kalau digini ada ya. Oke. Yang WWW-nya nggak ada, tapi Kominfo-nya ada sebetulnya. Coba kita cek ITTS ACD. Coba cek www ITTS ACD. Ada nggak? Nggak ada. Coba kita buang. Ada. Punya versi 6 loh. Keren, Bo. Penipuan banget dah pokoknya ini. Deh, coba kita cek kampus yang lain ya. ITB ya. www itu kampus saya. Dulunya bagus. Nih punya address ini ya. Oke. Kalau
saya ganti ke ITB ACD berapa? Sama. Coba kita cek ITB ACD. Banyak dia. Iya emang jelek. Bagusan di TTS daripada ITB lah. Coba kita cek lagi UGM. UGM ACD. Harusnya dia punya sih UGM. Rada pintar orangnya soalnya. Ini versi 4 ya. Coba lihat UGM ACD. UGM ACD. Masa? Bentar belum. Ya. Masih pintaran UGM dari ITB ya. ITB emang goblok sih sekarang. Parah. Ya udah, ntar tinggal dicek satu-satu UI segala macam. Itu punya versi 6 sih kalau nggak salah. Coba. Hah? Ngaruh ya. Ya pokoknya ada yang di WW, ada yang bukan di WW. UI ACD. Coba kita. Gak ada dua-duanya. Bener nih kagak ada UI. Wah parah. Ya udah, nasib. Ya, begitu ya. Terus ya. Nah, ini IP-nya. Terus ini udah nggak dipakai, 3 FFE nggak dipakai. Dia punya juga 6 ke 4. Sekarang alokasinya 2 sih yang dipakai. Deh. Intinya itu. Sekarang kita akan coba mainin. Oke. Main yang blon-blon aja ya. Yang goblok-goblok. Kita nggak bisa nyambung ke internet. Soalnya saya lagi nyambung pakai ini. Punya Telkomsel. Udah gitu Telkomsel nggak jalan versi 6-nya. Soalnya yang ngoperasin Telkomsel Huawei sih kayaknya. Yeah. Huawei. Jadi bukan orang Indonesia. Orang Indonesia harusnya sih. Nggak tahu ya. Mungkin nggak lulus dari tes kali ya. Arogan banget sih ngomongnya. Oke, ini beres. Sekarang kita akan coba bikin jaringan pakai IP versi 6. Sekarang pakai ini yang jaringan blow on dulu ya. Jaringan blow on. Oke, ini mati dulu lah. Delete aja dulu ya. Delete. Oh, nggak bisa mati ya? Oh, di sini ya. Salah. Kebiasaan. Admin. Bukan. Oh, kosong ngaco. Admin. Kosong. Oh. Coba saya matiin dulu ya. System shutdown. Nih, gitu caranya rupanya. Admin. Quit. Ctrl C. System shutdown. Yes. Admin. Ctrl C. System shutdown. Oke, udah mati. 3 router mati semua. Ini udah mati. Biarin. Ini mati. Oke. Ini mana sih? Sini. Oke. Ini kenapa nggak bisa? Ini matiin, saya buang dulu. Ini harusnya bisa saya buang. Nggak bisa sih. Delete. Nggak bisa. Aduh, parah nih, nggak bisa dimatiin. Saya bunuh aja ini ya. Kalau dibunuh dari sini mau nggak? Oke. Kalau mau saya kosongin, kita mulai kosongan aja. Yang akan saya kerjain cuma sederhana dulu ya.
saya akan bikin router dikasih HP versi 6, nanti ada PC virtual versi 6 bisa nge-ping satu sama lain. Jadi itu doang sih. Oke. Lama banget ya. Oke. Ini takutnya kalau di ini crash. Wah, lama ini. Ini lama kategorinya. Bentar. Bisa nggak saya matiin dari sini? Yuk. Ini saya matiin dari sini ya. Ya, nggak bisa dimatiin ya. Deh. Ini kita kondisi nggak bisa matiin, bingung juga ya. Ini istrinya nggak bisa mati, pusing. Oke, sip. Bisa mati kagak nih? Waiting for ini nggak mau mati Oke, 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 oke. AC-nya nyala kayak ya. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang enggak. Hah? Oh, dia bersihin satu-satu nih. Nggak apa-apa sih. Nggak mau, matiin semua nggak bisa. Dia bersihin satu-satu. Ini kalau dimatiin kasar, nyalanya setengah mati sebenarnya. Ada parah ini. Kalau punya sambungan ke internet yang ada versi 6-nya, nanti demonya keren sih sebenarnya. Cuma karena internetnya nggak ada versi 6, jadi kita rada-rada demo cuma lokal aja di jaringan lokal di GNS3 doang, nggak ada ke internetnya. Ini kagak mau mati-mati nih satu. Harus sabar ya matiin ya, parah lu. Aduh. Ayo dong. Tuh nggak bisa diklik ini. Asli bisa diklik. Hah? Oke. Oke. Exit. Oke. Kita nyalain lagi ya. Ini oke. Udah. Oke. Sekarang saya akan ngambil satu router. Terus nanti ada satu PC kecil yang blow on, masukin sini. Jadi saya cuma gini aja. Ini router. Tarik MikroTik-nya satu. Udah. Terus saya akan ngambil PC kecil, PC ini. Ketawa dia. Aku sama nih setan-setan dia. Kalau bisa dicasnya ketinggalan ada. Oh, tadinya beda. Punya Asus nggak? Kayak gini, kecil ya. Nggak punya. Kalau ada sih di ITC. Dulu simak.
Kita pasang 2 komputer. Oke. Terus saya akan ntar aja. Oke. Sekarang saya akan konfigurasi IP versi 6 ya. Oke. Ini saya akan nyalain start. Sekarang contekannya ada di sini nih. Wiki, Mikrotik. Sorry, dia lagi nyala dulu bentar. Masukin ke Mikrotik. Oke. Di Mikrotik ini di bagian bawah rahasianya ada di sini nih. IP versi 6 Mikrotik. Tapi kalau mau enak belajarnya harus ngerti versi 4-nya juga. Oke. Nah, di sini ada versi 6 router sederhana. Router sederhana cuman ada Mikrotik, ada sambungan ke internet, udah gitu ada komputer di belakangnya. Oke. Coba kita cek dulu Mikrotiknya bentar ya. Mikrotiknya udah masuk. Kita dari sini. Saya akan masuk ke dalam Mikrotik. Saya masuk ke konsol. Oke. Username-nya admin. Passwordnya kosong. Ctrl C. Sistem, package, paket apa aja yang print. Lihat IP versi 6-nya dikasih contreng. Artinya kondisinya Mikrotik yang ada, yang kita download dari internet, IP versi 6-nya masih belum diaktifin. Jadi kita harus ngaktifin enable IP versi 6. Dah? Kepaksa kita reset lagi. Reset. Itu. Jadi nanti ada 3 Mikrotik tuh, semuanya belum enable IP versi 6-nya. Soalnya tadi baru diambil dari internet tuh. Ini baru diambil, baru diinstal. Kalau baru diinstal biasanya IP versi 6-nya nggak diaktifin. Deh. Nah, biar dia loading, sekarang kita lanjut. Ini buat ngeriset sistemnya. Terus nanti kita akan bikin interface tambahan namanya bridge. Oke. Di dalam bridge ini ada Ethernet 2345678. Oke. Terus kalau di IP versi 4 kita kenal namanya DHCP. Di Mikrotik kita punya 2 pilihan. Bisa pakai DHCP, bisa pakai ND. Ini ya. ND-nya mana dia bawah? Ini dia. ND. Oke, kita bisa pakai ND. Jadi cara kerjanya kalau DHCP gini. Cara kerjanya ya. Kalau DHCP si router punya kita set, kamu boleh ngasih IP address dari sini sampai sini. Itu DHCP itu. Kalau kita pakai ND adanya di apa? IP versi 6 aja ya. Kita nyebutnya bukan ND sih sebenarnya, RA. RA tuh yang ini nih, RA. RA tuh bahasa Inggrisnya router advertisement. Jadi dia ngasih tahu bahwa saya router. Kalau DHCP itu router, DHCP itu dynamic host control protocol apa kayak gitu ya. Jadi dia dia akan ngasih IP address ngasih address ke host secara dynamic. Jadi IP-nya dia yang ngatur, tapi kamu IP-nya sekian, kamu IP sekian, kamu IP sekian. Itu DHCP. Kalau router advertisement caranya gini doang. Ini ada user di sini. Oke. Si router ngasih tahu saya router lo. Udah gitu komputernya nanya ke sini. Router, saya butuh IP versi 6. Nanti router ngasih tahu kamu kode areanya sekian, 2001 sekian. Dah. Kamu silakan pilih nomornya nomor berapa, kamu pilih sendiri. Itu kalau main RA kayak gitu. Oke. Nanti si mesin nanya, router, saya pengen pakai IP nomor sekian. Ada yang pakai kagak? Router bilang silakan dipakai, baru dipakai. Jadi kalau si mainan RA, routernya klien akan konfirmasi ke router, boleh nggak IP ini dipakai.
Kalau DHCP, router yang ngeset, klien kamu harus pakai IP ini, kamu pakai IP ini, gitu. Beda ya. Oke. Tapi yang paling dahsyat dari IP versi 6, satu interface bisa banyak IP address ntar. IP addressnya suka-suka, bisa banyak banget. Parah. Oke. Nah, kita akan set makhluk ini. Oke, admin. No. Oke, udah. Ini akan saya bikin interface namanya bridge 1. Interface bridge kita tambahin namanya bridge 1. Terus dalam bridge 1 ditempelin interface Ethernet 2, 3, 4, 5 sampai 7, 8. Saya pastein di sini. Paste. Dah. Kita bisa lihat, saya back lagi ke sini. Kita bisa lihat interface print. Kita bisa lihat di sini interface aslinya tuh Ethernet 1 sampai 8 ditambah sama dia bridge 1. Oke. Cuman IP-nya masih IP kosong ya. IP address print kosong. IPv6 address print ada. Tapi FE8. FE8 tuh buat MAC address doang. Jadi dia punya buat MAC address. Oke. Sekarang kita disable semua RA-nya, disable dulu di semua interface. Oke. Udah disable. Sekarang kita bisa set supaya ini perhatiin kalau IP versi 6 dia perintahnya IPv6 ya. Kalau IP aja versi 4 bentar yang di set. Tapi perintahnya hampir sama, IP versi 6 sama versi 4 hampir sama. Cuma nanti kalau di versi 6 ya ada berapa perintah yang agak beda dikit lah. Kayak tadi ada RA, di IP versi 4 nggak ada RA. Oke. Sekarang kalau kita pengen punya sambungan ke internet otomatis, kita bisa set interface Ethernet 1 sebagai one-nya ke internetnya. Cara ngesetnya di IP versi 6 DHCP client. Jadi dia minta ke depan IP-nya berapa. Tapi mintanya pakai DHCP kalau yang ini. DHCP client dia minta pakai DHCP bukan RA. Nih minta. Atau pilihan yang lain kita bikin IP-nya static. Versi 6-nya boleh. Cara bikin statik kalau ini kan DHCP client, kalau ini IP versi 6 address addressnya berapa, interface-nya berapa, advertise bahwa saya pakai IP itu statik tuh. Oke. Statik berarti kita tanemin statik, IP-nya segitu. Kalau DHCP sama RA, IP-nya langsung otomatis, tapi bisa random, ntar nomornya bisa setengah mati. Karena kita nggak ada sambungan ke internet, ini saya skip. Dua ini saya skip, nggak dipakai. Nah sekarang kita mulai masuk ke sini. Oh ini kalau di HCP, kita akan set ke bridge-nya. Bridge interface bridge ini saya akan set IP-nya. Kita lihat dulu ya. IP versi 6 address print. Oh udah tuh ya, cuman ada FE8 ya. Oke, sekarang saya akan set di bridge-nya, saya akan set ini. Ya, coba kita lihat IP versi 6 address print. Tambah ya, yang bawah nih 2002 1234 5678 .2.21. Oke, di set dari sini nih. Ini ya, udah. Sekarang di bridge-nya juga saya akan tambahkan di bridge supaya dia akan ngasih tahu ke semua komputer yang ada di LAN bahwa saya ada router. Oke, jadi saya akan set ini, copy, terus saya paste di sini. Dah, dia router, beres. Udah, cuma gitu doang. Ini kalau udah ngerasain tadi, udah ngelihat yang settingan IP versi 4 tadi, lebih ribet. Versi 6 cuma gini doang. Udah. Jadi dia cuma ngeset IP-nya berapa, terus aktifin RA, selesai. Ini saya kasih perbandingannya dengan ini ya.
dengan IP versi 4 MikroTik. Ini sama bridge. Oke. Kita harus ngeset address-nya versi 4 berapa. Kita harus set juga gateway-nya berapa. Kita harus set DNS servernya berapa, segala macam, firewall-nya kayak gimana. Kalau di versi 6 firewall jadi butuh nggak butuh. Kalau di versi 4 butuh banget firewall. NAT ini dibutuhin banget karena IP-nya kehabisan. Kalau versi 6 NAT nggak dibutuhin lagi karena IP-nya banyak. Jadi salah satu fungsi NAT adalah buat ngirit IP address. Nah kalau kita karena kita nggak mau ngirit ya udah gitu harus bisa set DHCP server kayak gini caranya. Perintahnya panjang ya. Kalau yang ini perintahnya pendek banget udah. Cuman 2 kalimat sih sebenarnya, cuman ini doang sih. Cuman ini sama ini aja yang diaktifin. Sisanya didiemin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Beres ya? Udah? Yang atas ini kalau kita mau pakai DHCP, karena saya tidak pakai DHCP, saya langsung loncat ke sini sama ini. Jadi 2 kalimat aja selesai, beres. Yang tadi parah. Jadi kalau udah ngerti IP versi 6, akan milih IP versi 6 daripada versi 4, sebetulnya. Cuman kalau yang nggak ngerti, takut duluan. Wah versi 6 baru, wah susah gitu. Ya udah mabok deh lu. Senyum-senyum tuh gini, kalau mau senyum tuh gini, berarti ada kesempatan kerja. Mereka kan masih bodoh-bodoh, kita yang pintar jadi. Ya karena mereka kan nggak kuliah di ITTS, jadi gimana ya, susah ya. Emang rada arogan sih, minta ditabok. Oke, sekarang ini kondisi udah nyala. Ingat ininya gini ya, 2002 123 5678 1234 5678. Oke, sekarang saya punya dua PC 1, PC 2. Oke, kita coba bisa nggak nyambung. Ini percobaan sih, lupa bisa apa kagaknya. Saya tambungin ke sini aja ya, sini. Saya sambungin, saya nggak pakai ke Ethernet 0-nya, nggak dipakai, soalnya Ethernet 0 dialokasikan buat sambungan ke internet. Sementara yang ini yang lokalnya di sini aja. Dah. Sekarang saya nyalain PC 1. Salah kan. Saya nyalain PC 2. Oke. Sekarang saya mana sih? Oh, belum saya masukin ya. Oke, sekarang saya masuk ke konsolnya ya. Lupa tadi. Konsol ya. Kok nggak ada dari tadi? Belum masuk konsol. Mana dia? Ini dia konsol. Masuk ya. Oke. Ini PC buat testing-testing aja yang ada di GNS3. Oke, bisa kita set IP versi. Kalau ada DHCP server bisa gini, DHCP. Gini, dia minta IP. Tapi DHCP-nya kan nggak dipasang. Jadi nggak bisa minta IP. Saya harus ngeset IP versi. Bentar. Saya mau set dulu. Ini prefixnya /64 ya. Oke. Nah sekarang saya akan set IP 2002 1234 5678.2.2. Yang ini 1 ya. Putar 1, saya bikin 2/64 2002 1234 5678.2.21. Enter. Oke, kita coba ping. Kalau versi 4 ya cuma pakai versi 4 doang nulisnya. Ini sekarang versi 6. Ping 2002.1234.25678.2.21. Nyambung ya? Udah cuma gitu doang. Beres ya? Coba. Sekarang kita coba cek yang komputer yang satu lagi. Bentar. Yang ini masuk ke konsolnya. Ini PC 2 ya. Oke. IP
2002 1234 5678 titik 2.2 1 udah dipakai, 2 udah dipakai, 3 ya. Slash 64 2002 gateway-nya 1234 5678 titik 2.2 1. Oke. Coba kita ping 2002 1234 5678 titik 2.21 hidup, titik 2.22 hidup. Terus ya. Coba kita ping lagi dari sebelah sini, titik 2.23 hidup. Terus ya. Gampang ya? Oke. Sekarang kita bikin yang lebih seru lagi. Kita bikin yang seru lagi. Tambahin router tambahan. Mana dia? Mana router gue? Ini dia. Itu kan mikrotik 1, saya mikrotik 2 saya naikin ke sini. Oke. Saya set Ethernet 0-nya nyambung ke sini. Ke LAN-nya dia. Deh, beres ya. Udah. Terus saya start. Terus saya tambahin PC di sini. Mana dia? PC lagi. Saya punya PC 3. Sini. Saya sambungin. Saya lagi pengen percobaan sih sebenarnya, lagi pengen nyoba bisa nggak ya? Jadi jaringan di sini bisa nggak? Nggak bisa harusnya. Lagi pengen satu kode area sama di sini sih sebenarnya. Bisa nggak ya? Kalau beda kode area bisa, cuman konsekuensinya antar router harus saling ngasih tahu. Saya kode areanya berapa, ini kode area ini, gue lagi pengen supaya kode areanya sama tapi beda router, bisa nggak ya? Ini percobaan aja, iseng. Ono kadang-kadang gitu, kalau lagi ngiseng kita nyobain. Nyobanya di kelas lagi. Udah gitu mahasiswa yang bingung sendiri. Ini nyobain apaan sih? Oke. Sekarang saya akan coba masuk ke sini mikrotik 2. Konsol. Masuk ke mikrotik 2. Ini udah masuk mikrotik 2 nih ya. Saya geser dulu biar ada sebelahan. Admin. Masuk, Ctrl C. IP versi 6, address print. Oh, belum aktif ya? Sistem apa tadi? Package enable IPv6. Oke. Sistem reset. Kepaksa booting lagi. Lupa bahwa dia nggak ada IP versi 6-nya. Biar sekalian kagok yang mikrotik 3 saya ituin juga lah. Mana sih tadi? Nggak disambung kemana-mana, saya cuma buat pengen ngaktifin doang. Masih start dulu ya. Start. Saya pengen tambahin IP versi 6 di mikrotik 3 supaya nanti kalau mau ngotak-atik oprek udah siap lagi. Jadi mikrotik ini bawaannya nggak ada IP versi 0 belum aktif. Bawaannya dia. Jadi dia pakai versi 4. Nah, kalau kita mau aktifin kita harus ngaktifin sih kepaksa. Oke. Caranya cuma sistem itu aja. Oke, masuk. Ctrl C, sistem package enable IP versi 6. Oke, sistem shutdown aja lah. Yes, saya shutdown ya, soalnya ini kan router 3 nggak dipakai sih, jadi ini saya buang. Tapi kondisi IP versi 6 nya udah aktif sih sebenarnya. Udah. Ini buang. Oke. Sekarang saya harus masuk, ini udah dimasukin. Oke. Admin. Ctrl C. IP versi 6, address print.
dia masih belum dapat IP dari sini ya, dari router 1 belum. Bisa nggak dia dapat? Ini saya set dulu ya di interface-nya. Tapi disable-nya nggak saya yesin. Soalnya saya pengen dia dapetin IP versi 6. Ini saya masuk ke MikroTik 2. Saya paste di sini. Oke. Coba dapat nggak print? Apa kepaksa pakai yang ini ya? Oops. No pull no space. Kenapa nggak mau ya? IP versi 6 print. Salah. Address print. Masih nggak dapat IP address nih. Apa harus gue kasih static ya? Oh. Coba ini ya. Ini percobaan ya. Oke, saya akan coba minta. Oh, ini dia nih. Ini saya akan kasih yang ini. API version 6 setting accept router advertisement. Yes. Bentar. Coba ini nih ya. Ini percobaan. Bisa nggak saya dapetin alokasi? Ini lagi nyoba nih. Oke. Ini kira-kira kalimatnya gini nih. Atau saya dua sekaligus saya nyalain lah. Nggak tahu mana yang dapat. Soalnya dia nggak ada di ACP servernya. Oke. Jadi saya jalan ini, IP versi 6 di ACP client, request address sama prefix di interface Ethernet 1. Nah, ini Ethernet 1. Berarti saya harus sambungin ke Ethernet 1 dari sini. Ini nyambungnya kemana nih? Oh bener, udah Ethernet 1 yang nyambung. Oke. Coba kita cek sekarang, dapat IP-nya berapa dia? IP versi 6, address print. Masih nggak dapat. Kumaha ya teh? Nggak dapat ini. Padahal udah request. Jadi ini saya lagi minta sih sebenarnya. Oh nggak dikasih. Soalnya 64 nggak dikasih sama dia. Nggak dikasih. Jadi nggak dikasih nih. Jadi ini yang ini perintah ini dia minta IP ke router di atasnya. Nggak dikasih-kasih karena di atasnya cuma punya alokasi /64. Jadi salah setting sebetulnya yang di atasnya. Di atasnya harusnya kita bikin /nya jangan 64, /48.
Oke, ngerti. Oke. Oke. Ini percobaan ya, nggak tahu bener nggak tahu salah. Namanya juga percobaan. Ini kan one. Saya rubah. Ini ya. Ini yang router 1 ya. Jadi saya akan coba kasih perintah gini. IP version 6 address address 2001.2.21/48. Oke. Interface bridge 1 advertise yes. Oke. Oh alah, nggak mau dia. Nggak mau kalau 48, 64. Hah? Harusnya bisa 48, cuman dia nggak mau, brengsek. Ya udah 64. Tapi dia advertise, ngasih tahu ke bridge-nya bahwa saya IP-nya 2001.2.21. Coba kita lihat sekarang di MikroTik sini dapat nggak sekarang? Masih nggak dapet, masih nggak dapet. Gimana caranya biar dapet ya? Baru dikasih perintah di sebelah sininya. Oh, perintahnya salah. Bentar. Salah. Mana? Salah. Ini. Oh, salah. Di sini salah. Oke. Tar. Lagi pusing nih. Hah? Ini di router 1 udah di set ini ya? Iya. Bridge 1 udah ya? Harusnya dia dapat. Kok nggak mau ya? Pusing settingnya. Paling gampang sih statik sih. Tapi ini, interface nggak mau dia. Interface nggak mau. ND interface ini lagi di MikroTik 2 ya. Ether 1. Coba ini aja, mau nggak? Oke. IP versi 6 masih nggak mau dapat IP dari sananya, masih nggak mau dapat nih, versi 6 masih gagal nih. Oke, kalau nggak kepaksa main statik aja ya, putus asa. Ini judulnya putus asa. Tapi yang tadi yang PC 1 PC 2 udah bisa jalan. Oke. Atau sementara saya loncat yang ini, kita masuk ke yang udah saya pasti jalan dulu ya.
Biasa kalau lagi eksperimen suka ngaco. Ini kita cobain. Ini ada 2 protokol yang biasa dipakai. Yang satu BGP biasanya dipakai di provider. Satu lagi USPF biasanya ditaruh di sekolah atau kantor yang punya banyak router, punya banyak gedung. Oke. Jadi kita bisa milih mau pakai USPF atau BGP. Kalau kita mau kerja di internet, kita makanya BGP. Internet itu maksudnya di provider ya. Di Telkomsel, di apa kita pakai BGP semua. Nah, saya akan kasih lihat BGP di sini, tapi BGP-nya buat IP versi 6 dan versi 4 sekaligus. 2 IP itu jalan sekaligus. Oke. Di sini ada BGP sederhana. Oke. Ini ada ISP1, ISP2, ini ISP3. Oke. Nah, kita akan bikin sambungan. Ini sambungannya pakai versi 4, tapi nanti ada versi 6-nya juga. Nih, interface-nya ada versi 4, ada versi 6. Oke. Nah, sekarang kita bikin sambungan dulu ya. Kalau tadi yang versi 4-nya jalan di kelas tadi pagi. Tapi sekarang agak lebih rumit dikit karena versi 4 dan versi 6 jalan sekaligus. Oke. Nah, ini supaya bisa jalan, saya harus ngikutin yang ini persis. Nih ya. Mana sih sambungannya? Ini dia. Saya akan bikin. Jadi ini eksperimen yang ini gagal sementara. Ini gagal. Ini di Thunderbird, thank you. Oke. Ini emailnya Ono. Oke. Ini dimatiin dulu. Delete. Ini delete. Ini delete. Ini delete. Ini delete. Kita punya Mikrotik 1, Mikrotik 2. Kita punya 3 router Mikrotik. Kok nggak mau diklik? Oke. Delete. Sekarang router ketiga ada di sebelah sini. Oke. Sekarang kita lihat contekannya dulu. Oke. Router 1 Ethernet 0 masukin ke router 3 Ethernet 0. Itu ya, udah ya. Nih ya. Ethernet 0 masukin router 3 Ethernet 0. Ethernet 1-nya masukin router 2 Ethernet 0, Ethernet 1. Salah. Klik dulu. Ethernet 1 masukin ke router 2 Ethernet 1. Ya. Terus di sini Ethernet 2 sama 3-nya masuk ke LAN. LAN itu saya sambungin PC. Sekarang Ethernet 2 0 router 2 Ethernet 0 masukin ke router 3 Ethernet 1. Ethernet 1. Masuk ya. Klik. Udah. Kondisinya si Mikrotik yang router 3 masih mati, saya start nyalain. Oke. Saya harus mastiin semuanya konsolnya saya bikin nih bentar. Konsolnya di ini sistem reset. Yes. Ini masukin lagi sistem reset. Yes. Ini saya buang. Close. Ini saya buang. Close. Saya akan buka ini. Jadi saya punya Mikrotik 1, Mikrotik 2. Kemudian saya punya Mikrotik salah. Mikrotik 3. Kita start. Oke. Salah, udah start. Kita masukin konsol. Jadi kita punya Mikrotik 1, Mikrotik 2, Mikrotik 3, admin, kosong, Ctrl C.
Di sini admin kosong no Ctrl C, admin kosong no Ctrl C. Oke, udah masuk semua ya. Ini masuk, 3 masuk. Oke, sekarang saya harus set. Saya akan ngeset IP address-nya. Ini sambungan udah beres, ngikutin yang ini. Kita akan masuk IP address-nya. Di router 1 kita set Ethernet 1 192.168.1.1, Ethernet 2 192.168.3.1, Ethernet 3 10.100.101, Ethernet 4 10.100.201. IP versi 6 yang dibikin mirip banget, cuman dia versi 6 2001 192.168.1.2.21 mirip banget sama yang ini, bawahnya mirip semua. Oke, jadi biar cepat saya copy paste nih. Klik kanan copy. Ini router 1 ya, router 1 nggak boleh salah loh. Paste. Masuk dah. Kalau mau ngecek IP versi 6-nya berapa aja, IP address print. Oh, itu versi 4 yang keluar. IPv6 address print keluar IP versi 6-nya. Beres. Sekarang kita akan kerjain lagi buat router 2-nya. Ini versi 4, versi 6. Kopas aja, klik kanan copy. Paste. Oke. Sekarang ini juga sama. Sorry salah. Klik kanan copy. Paste. Udah di set IP-nya. Oke. Paling gampang tuh ngelihatnya gini. Ini kan 192.168.1.1. Kemungkinan besar dia akan nyambung ke 192.168.1.2. Coba ping ke 192.168.1.2. Nyambung ya. Ini 31 masuk ke 32. Nyambung. Oke, udah. Jadi udah nyambung semua. Sekarang kita akan terusin BGP-nya diaktifin. Kalau di versi 4 dia cuma sampai sini aja. Kalau yang ini ditambahin lagi bahwa dia punya remote yang versi 6, dia akan broadcast tapi versi 4 sama versi 6 sekaligus. Di sini kasih tahu address yang di broadcast, dia kasih tahu dia akan broadcast versi 4 sama versi 6. Terus dia akan kasih tahu juga bahwa ini versi 4 networknya, ini versi 6 networknya. Ini saya kirim, copy, masuk sini, paste. Oke. Terus di sini yang sini juga. Ini yang buat router 2 sambung. Sekarang buat router 3 sini. Oke. Sekarang urusannya dengan komputer yang ada di belakangnya. Sorry, salah klik. Ini saya gedein dulu. Saya punya PC 1, PC 2, PC 3. Oke. Saya akan sambungin ini ke sini. Saya sambungin ini ke sini. Saya sambungin ini ke Ethernet 2 semua. Ethernet 2 tuh IP-nya adalah, kalau kita lihat Ethernet yang 2 IP-nya adalah yang ini. Ethernet 2 jadi Ethernet 3 kalau di sininya ya. 2001 10 10 101, berarti kita 100 berapa, bukan 1. Saya akan coba set di sini ya. PC-nya belum dinyalain. Saya akan nyalain dulu semuanya, PC 1 2 3 nyala semua.
Ini nyala. Sekarang saya akan masuk ke konsolnya. Konsol 1, konsol 2, konsol 3. Oke. Sekarang saya akan masuk di sini nih pada PC 1. IP 2001.2 100 routernya 1, kita kasih misalnya 100/64, gateway-nya 2001 10 100 100 1. Oke, coba ping ke 2001 10 100 100 1. Hidup. Beres ya. Dia sendiri 10 100 100 100 sih sebenarnya. Dia sendiri 100 100. Hidup. Ini ke diri sendiri. Dia ping ke diri sendiri. Yang di sini IP 10 10 10 1/64 10 10 10 salah 10 1. Coba ping ke salah kan, nggak boleh, ini nggak boleh, ini harus 100, nggak boleh sama gitu ya. Coba ping 10 salah kan, udah error soalnya nih, harus tambahin 2001 titik, ini 2001 titik gitu ya. Coba ping ke 2001 10 10 10 1. Hidup ya. Coba ping ke seberang 100 100 kan tadi, 10 100 100 1. Kagak mau. Kita cek dulu IP versi 6 root print. Ini udah ada sambungan nih sebetulnya. Nih. Yang DB itu tambahan secara dynamic. Dynamic itu dari ini ya. D itu dynamic, B itu dari BGP. Itu ya. Kalau yang C gede itu dia dapatnya connect. Artinya kita set manual. Tapi dia udah dapat IP-nya. Tapi kenapa nggak mau nyebrang? Oh, 100-nya masih nggak beres nih. Ini 10 10 10 11 jalan. Tapi yang 100 nggak beres dia. Yang 100 nggak beres. Tapi yang beres 2 nih. Ini 2, ini beres. Ini kan nggak ada nih routing ke 10 10 10 100 100 nggak ada nih kan? Kacau. Kenapa ya nggak ada ya? Belum di-set kali, Pak. Ini settingnya di atas ini. Kenapa routingnya hilang, bego? Aduh, parah ini. Kenapa hilang ya? Kalau yang ini 2 ini jalan sih. Yang ini 2 jalan. Yang 1 ini nggak jalan. Kenapa tidak jalan? Padahal caranya sama persis. Ini sama. Ini sama. Coba kalau saya paste ulang gimana? Ini paste ulang nih, gila. Already exist semua Kalau routing nggak mau, kagak jalan. Tapi yang 2 ini jalan sih, 2 ini jalan. Kita coba di 2 aja lah ya. Berarti saya harus masukin ke sini IP 2001 10 1 1 1 1/64
jangan satu ujungnya, 100/64 2001 10 1 1 1. Coba ping 2001 10 1 1 1 hidup. Oke. Kalau saya ping ke 10 1 nggak hidup. Wah. Iya, 10 1 ya. 100 hidup. Oh, ini lokal, jadi bener dia. Bener. Routingnya bener. Ini bener. Ini IPv6 address print. Oh, yang ini nggak jalan nih. Ini nggak jalan nih. BGP-nya nggak jalan yang ketik 2. Iya, udah ada eksis. Tuh jalan. Bisa hilang tapi hilang loh tadi. Rese deh. Coba. Nah, susah lah. Coba kalau pakai versi 4 doang ya. 10 100 harus di set dulu, versi 4 nya belum di set. Ini setnya pakai versi 6 soalnya. Kita set bentar ya. IP 10 100 100 100/24, gateway-nya 10 100 101. Oke. Coba IP 10 10 10 100/24, gateway-nya 10 10 10 1. Oke. Coba yang di sini. Kita versi 4, yang ini bukan versi 6 ya. IP 10 1 1 100/24 10 1 1 1. Coba ping 192 salah. 10 1 1 1 hidup. 10 10 10 1 hidup. 10 100 101 hidup. Jadi yang versi 4-nya sih bisa ping dari ujung ke ujung. Jadi tadi ini kalau 1 masih router ya. Kalau 100 ini udah masuk ke PC di belakang router. Kalau yang ini 100 PC di belakang router connect juga. Kalau yang ini PC di belakang router connect. Jadi versi 4 connect, versi 6-nya nggak connect. Nggak tahu kenapa. Jadi kira-kira kayak gitulah. Versi 6-nya nggak beres, tapi versi 4-nya jalan. Nah, dengan kondisi seperti itu kita bisa main-main misalnya kayak gini sih. Kalau tadi mainnya gini, ini dicabut. Misalnya kita ping dari PC 1 ke PC 2. Oke. Karena dia pakai BGP, dia berusaha nyari jalur yang cepat. Jalur cepat adalah dari sini masuk ke mikrofon 1, mikrofon 3, terus ke sini. Kalau ini kondisinya diputus, dia harus nyari tabel routing lagi, dia ngerouting ke sini dia, muter. Tapi butuh waktu 2 menit kali ya. 1 menit kayaknya enggak, 2 menit kayaknya baru dia bisa muter bener, gitu. Jadi itu otomatis sih. Tapi ya ternyata yang jalan yang versi
4-nya, versi 6-nya belum beres. Tapi udah ada. Saya tuh curiga sih. Kalau pakai komputer biasa soalnya jalan. PC virtual yang ini rada blow on soalnya dia. Gitu kira-kira. Terus minggu depan kan ini ya masih kuliah sekali.